Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan bagaimana jika di balik setiap tarikan nafasmu tersembunyi sebuah rahasia besar. Rahasia yang dijaga para wali, rahasia yang mampu menenangkan hati, membuka pintu rezeki, bahkan menjadi cahaya yang akan menuntunmu di saat nafas terakhir nanti. Hari ini kita akan menyelami rahasia Al-Fatihah dalam zikir nafas para wali. Sebuah perjalanan batin yang mungkin akan mengubah caramu memandang kehidupan. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena bisa jadi inilah pesan yang selama ini engkau cari. Jika hatimu bergetar mendengar kebenaran ini, tinggalkan jejak dengan menekan tombol like sebagai tanda cintamu pada Al-Quran, dan tuliskan komentarmu di bawah. Apakah engkau sudah merasakan cahaya dalam setiap nafasmu? Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang hening dan jiwa yang siap menerima rahasia ilahi. Bab 1. Nafas yang membawa rahasia. Dalam hening malam yang paling sunyi, ketika gema dunia telah mereda, para wali Allah memasuki ruang rahasia yang tidak bisa disentuh oleh akal manusia biasa. Di sana nafas mereka bukan lagi sekadar aliran udara, melainkan ayat yang hidup yang menghubungkan bumi dengan langit. Setiap tarikan adalah panggilan dan setiap hembusan adalah jawaban. Rahasia itu disembunyikan dalam sebuah surah yang hampir semua manusia tahu namanya. Namun sangat sedikit yang menyelami kedalaman maknanya. Al-Fatihah. Bagi para wali, surah ini bukan sekadar pembuka kitab, melainkan kunci dari segala pintu gaib yang hanya bisa dibuka dengan nafas yang terjaga. Manusia awam membaca Al-Fatihah dengan lidah, namun para wali mendengarnya bergaung di dalam dada. Mereka merasakan setiap huruf bagaikan denyut kosmik yang berdetak seirama dengan jantung semesta. Saat Bismillahirrahmanirrahim dihembuskan, seolah udara dipenuhi rahmat tak kasat mata yang menenangkan jiwa dan menggetarkan tulang. Saat Alhamdulillahirrabbilalamin dihirup ke dalam, terasa seluruh alam raya ikut masuk bersama nafas, membisikkan pujian yang tak henti-henti kepada Sang Pencipta. Nafas mereka adalah salat tanpa gerakan, zikir tanpa suara, doa tanpa kata. Rahasia ini membuat banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin nafas yang biasa dan sederhana bisa menyimpan kekuatan sebesar itu? Para wali menjawab dengan cara yang sulit dipahami, karena nafas adalah amanah pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia. Sebelum ada suara, sebelum ada kata, sebelum ada gerakan tubuh, yang pertama kali hadir adalah nafas. Dan disitulah Al-Fatihah bersemayam sebagai detak awal dari segala doa, sebagai pintu yang selalu terbuka bagi yang berani menyelam lebih dalam. Al-Fatihah dalam nafas adalah surat yang dibisikkan langsung oleh langit kepada hati yang tenang. Namun rahasia ini tidak pernah dibuka sembarangan. Ia dijaga oleh tabir, dilindungi oleh hening, dan disembunyikan dalam keseharian manusia yang sibuk. Hanya jiwa yang rela menyingkir dari hiruk pikuk dunia, yang berani menatap ke dalam dirinya sendiri, yang bisa mendengar bisikan itu. Nafas yang kita tarik sekarang sesungguhnya adalah ayat. Nafas yang kita hembuskan barusan sesungguhnya adalah doa. Tetapi mata dunia yang sibuk menatap layar dan suara pasar tidak akan pernah mendengarnya, kecuali mereka yang mau berhenti sejenak dan menyelam ke dalam sunyi. Maka renungkanlah, sudah berapa lama kita hidup, bernafas tanpa pernah menyadari bahwa dalam tarikan dan hembusan itu tersembunyi kitab yang hidup? Sudah berapa kali kita membaca Al-Fatihah dengan cepat, tanpa pernah menanyakan apa yang sesungguhnya dibisikkan oleh huruf-hurufnya dalam dada? Para wali tidak membaca dengan bibir, mereka membaca dengan jiwa. Dan itulah sebabnya setiap nafas mereka membawa cahaya, setiap hembusan mereka menebar ketenangan, seakan mereka adalah cermin dari samudera rahmat yang tak pernah kering. Bab 2. Al-Fatihah dalam detak nafas. Tidak ada yang lebih dekat dengan manusia selain nafasnya sendiri. Ia hadir sejak detik pertama kelahiran, dan ia akan menjadi saksi terakhir saat ruh terangkat meninggalkan raga. Namun berapa banyak manusia yang benar-benar menyadari bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas menyimpan pesan ilahi? Para wali memahami rahasia ini, sebab bagi mereka, setiap hela nafas adalah bacaan tersembunyi dari Al-Fatihah. Surah itu tidak hanya dilafazkan di salat, melainkan terus bergema tanpa henti,
mengikuti irama detak jantung dan denyut semesta. Saat seorang wali menghirup udara, ia seolah merasakan iyyaka na'budu, kepasrahan total kepada Tuhan. Karena hanya dengan izinnya, nafas itu bisa masuk. Dan ketika ia melepaskan nafas, ia merasakan wa iyyaka nasta'in, sebuah seruan permohonan agar Tuhan tetap menuntun langkahnya. Setiap detik menjadi pertemuan rahasia antara seorang hamba dengan kekasihnya. Tidak ada yang mendengar percakapan itu, tidak ada yang menyaksikan bisikan itu, kecuali mereka yang hatinya telah dibuka untuk melihat dengan mata rohani. Inilah Al-Fatihah yang bernafas, yang tidak pernah berhenti bahkan ketika lidah terdiam. Para wali mengajarkan, jika engkau ingin mengetahui kedalaman Al-Fatihah, jangan hanya membacanya dengan bibir, tapi rasakan dengan nafasmu. Diamlah, tarik perlahan udara ke dalam, dengarkan gema huruf-huruf ilahi yang seolah bergetar dalam dada. Hembuskanlah dan rasakan bagaimana seluruh isi hati diserahkan kepada Sang Pemilik jiwa. Pada saat itulah Al-Fatihah tidak lagi sekadar bacaan, melainkan jalan pulang. Ia menuntunmu keluar dari kegelapan pikiran menuju cahaya kesadaran yang tak pernah padam. Surah yang sederhana di mata dunia ternyata menyimpan kedalaman samudra yang tak bertepi. Tetapi jalan ini penuh rahasia, tidak bisa dipahami oleh logika yang terburu-buru. Ia membutuhkan ketenangan, kesabaran, dan keberanian untuk memasuki ruang hening. Banyak orang bernafas tetapi sedikit yang menyadari bahwa nafas mereka adalah zikir. Banyak orang membaca Al-Fatihah tetapi sedikit yang menyadari bahwa setiap hurufnya sedang hidup di dalam dada. Wali-wali Allah memandang Al-Fatihah sebagai sebuah cermin. Barang siapa yang melihat dengan jernih, ia akan melihat dirinya sendiri dan pada akhirnya menemukan bahwa dirinya hanyalah bayangan dari kehendak ilahi. Maka, jangan heran bila wajah para wali selalu memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Rahasianya bukan pada kata-kata yang mereka ucapkan, tetapi pada Al-Fatihah yang bersemayam di setiap nafas mereka. Saat mereka bernafas, seolah alam pun ikut berzikir. Saat mereka terdiam, seakan langit ikut mendengarkan. Dan saat mereka menutup mata, sesungguhnya mereka sedang menyaksikan cahaya yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa apapun. Pertanyaannya sekarang, beranikah kita mencoba mendengar Al-Fatihah di dalam nafas kita sendiri? Bab 3. Suara tersembunyi dalam hening nafas. Ada sebuah suara yang tidak terdengar oleh telinga biasa, namun bergema dalam hati mereka yang terjaga. Suara itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam, dari ruang yang paling sunyi dalam diri manusia. Para wali menyebutnya sebagai suara nafas yang melantunkan ayat-ayat tanpa bibir bergerak. Bagi mereka, Al-Fatihah tidak hanya ada di mushaf, tetapi hidup dalam aliran udara yang keluar masuk dari tubuh. Inilah bacaan tersembunyi yang tidak bisa dituliskan dengan tinta, tidak bisa direkam oleh alat, dan hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang sudah bersih dari kebisingan dunia. Ketika seorang wali menarik nafas panjang dalam kesunyian malam, ia seakan mendengar bisikan Bismillahirrahmanirrahim di dalam dadanya. Bukan dalam bentuk suara nyata, melainkan getaran halus yang menyelimuti hati. Lalu ketika ia melepaskan udara itu perlahan, ia merasakan kelegaan yang seakan berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Tarikan dan hembusan itu menjadi percakapan rahasia yang tidak bisa dipahami dengan logika. Karena bahasa yang digunakan bukanlah bahasa manusia, melainkan bahasa ruh. Dan bahasa itu hanya bisa ditangkap oleh telinga batin yang sudah terbiasa mendengarkan keheningan. Rahasia ini menjelaskan mengapa para wali bisa bertahan dalam kesunyian panjang tanpa merasa hampa. Bagi mereka, kesunyian bukanlah kekosongan, melainkan ruang penuh suara ilahi yang tersembunyi di balik nafas. Saat manusia biasa merasa cemas dalam diam, mereka justru menemukan simfoni yang tidak pernah berhenti. Al-Fatihah adalah musik rohani yang terus berdentum lembut dalam diri, seolah seluruh alam raya sedang ikut bernyanyi bersama mereka. Tidak ada kesepian, tidak ada kegelisahan, hanya ada kepastian bahwa setiap nafas adalah panggilan untuk kembali kepada Sang Pencipta. Tetapi suara ini mudah hilang bagi mereka yang sibuk mengejar hiruk-pikuk dunia. Nafas yang seharusnya menjadi jalan menuju Tuhan, justru terjebak dalam kepenatan, amarah, dan keresahan. Oleh sebab itu, para wali selalu melatih diri mereka untuk kembali ke hening,
kembali ke kesadaran, agar nafas yang masuk dan keluar tidak terbuang sia-sia. Mereka tahu bahwa setiap hembusan adalah kesempatan yang tidak akan kembali lagi. Dan setiap tarikan adalah karunia yang bisa menjadi jalan pulang bila disertai kesadaran akan Al-Fatihah yang hidup di dalamnya. Maka, jika engkau ingin menemukan suara tersembunyi itu, jangan mencarinya di luar dirimu. Jangan menunggu bisikan dari langit. Jangan berharap suara gaib dari luar. Masuklah ke dalam dirimu, dengarkan nafasmu, dan biarkan Al-Fatihah menyingkap dirinya sedikit demi sedikit. Engkau akan terkejut ketika menyadari bahwa kitab yang selama ini engkau baca ternyata sudah selalu bersemayam di dalam dada, bergetar setiap detik, menunggu untuk didengar oleh hati yang berani membuka diri. Pertanyaan yang tersisa adalah, siapkah engkau mendengarkan sesuatu yang tak terdengar? Bab 4. Nafas sebagai jembatan cahaya. Para wali sering menggambarkan nafas bukan sekadar udara yang keluar dan masuk dari tubuh, tetapi sebuah jembatan halus yang menghubungkan dunia yang tampak dengan dunia yang tidak terlihat. Mereka percaya setiap tarikan nafas membawa kita lebih dekat kepada sumber cahaya, dan setiap hembusan adalah pelepasan diri dari kegelapan duniawi. Al-Fatihah, ketika dihidupkan dalam nafas, menjelma menjadi jalan cahaya yang menuntun jiwa melewati lapisan-lapisan tabir yang membatasi manusia dari Tuhannya. Bagi mereka, nafas adalah ziarah tanpa kaki, perjalanan tanpa langkah, tetapi penuh dengan cahaya yang menyingkap rahasia. Bayangkan setiap kali engkau menarik nafas dalam-dalam, engkau sedang meneguk seteguk rahmat dari samudra ilahi. Dan setiap kali engkau melepaskannya, engkau sedang menyerahkan seluruh beban jiwa kembali kepadanya. Inilah zikir yang tidak membutuhkan kata, tidak memerlukan ritual rumit, namun lebih dalam daripada doa-doa panjang. Al-Fatihah dalam nafas menjelma menjadi cahaya putih yang membungkus hati, membuatnya tidak lagi takut akan gelap, tidak lagi resah menghadapi dunia. Seolah ada bisikan gaib yang berkata, "Aku selalu bersamamu, bahkan dalam hembusan terkecilmu." Rahasia ini membuat para wali tidak pernah merasa terputus dari Tuhan. Meski lidah mereka terdiam, meski tubuh mereka tertidur, nafas tetap berjalan, membawa Al-Fatihah sebagai alunan abadi. Bahkan dalam tidur sekalipun, hati mereka tidak lalai, sebab nafas adalah jembatan yang tidak pernah berhenti menghubungkan mereka dengan cahaya asal. Maka tidak heran jika wajah mereka bercahaya, langkah mereka tenang, dan kata-kata mereka menyentuh jiwa. Sebab sesungguhnya mereka hidup di dalam nafas yang bercahaya, bukan dalam hiruk-pikuk yang memekakan telinga. Namun, tidak semua orang mampu melihat jembatan ini. Kebanyakan manusia hanya mengenal nafas sebagai sesuatu yang otomatis, tanpa makna, tanpa kesadaran. Mereka bernafas tetapi tidak pernah merasakan apa yang mengalir bersamanya. Inilah tabir yang menutupi pandangan banyak orang. Terlalu sibuk dengan dunia luar, hingga lupa bahwa di dalam diri ada sebuah jalan rahasia menuju cahaya. Para wali membukanya perlahan, bukan dengan teori, tetapi dengan pengalaman langsung. Mereka mengajarkan, diamlah, tarik nafasmu, rasakan, dan engkau akan menemukan Al-Fatihah bergetar di dalam dada. Maka tanyakanlah pada dirimu sendiri, apakah nafasmu hanya sekadar gerakan mekanis, ataukah ia sudah menjadi jembatan cahaya yang membawamu pulang? Apakah engkau masih mengabaikan hembusanmu? Ataukah engkau sudah mulai merasakan bahwa setiap tarikan adalah panggilan, setiap keluaran adalah penyerahan? Jika engkau mampu menyadari rahasia ini, maka engkau akan berjalan di bumi dengan wajah yang tenang, sebab engkau tahu bahwa engkau tidak pernah sendiri. Al-Fatihah hidup di dalam nafasmu, menuntunmu setiap detik menuju cahaya yang abadi. Bab 5. Al-Fatihah dan rahasia nafas para kekasih Allah. Para wali Allah meyakini bahwa setiap huruf Al-Fatihah memiliki denyut kehidupan yang berhubungan langsung dengan nafas manusia. Mereka tidak hanya membaca ayat-ayat ini di dalam salat, tetapi juga merasakan detakannya di setiap tarikan dan hembusan udara. Bagi mereka, Al-Fatihah adalah jiwa dari zikir nafas, sebuah kitab yang tidak hanya ditulis dengan tinta, tetapi dipahatkan langsung ke dalam dada. Setiap kali mereka bernafas, terasa seolah huruf-huruf itu ikut masuk, bergetar, lalu mengalir bersama darah dan menyebar ke seluruh tubuh.
Inilah mengapa mereka seakan bercahaya, meski tanpa berkata apapun. Dalam pandangan para wali, nafas adalah jembatan antara kesadaran manusia dan samudera rahasia Tuhan. Al-Fatihah sebagai induk dari segala doa menjadi pelabuhan di mana setiap nafas berlabuh. Ketika seseorang menarik udara ke dalam, ia sebenarnya sedang meminum rahmat ilahi yang tersimpan dalam kalimat Bismillah. Dan ketika ia melepaskan udara, ia sedang menyalurkan pujian dan syukur sebagaimana gema Alhamdulillah. Tidak ada yang sia-sia dalam nafas para wali, sebab seluruhnya telah dijadikan kendaraan untuk kembali kepada Allah. Mereka hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap detik adalah doa, setiap detik adalah pertemuan. Inilah yang membedakan para wali dengan manusia kebanyakan. Kita bernafas tanpa sadar, terburu-buru, dan seringkali penuh keluh kesah. Sementara mereka, setiap hembusan adalah penyerahan, setiap tarikan adalah sambungan, hingga tidak ada lagi ruang kosong dalam diri mereka, kecuali penuh dengan Al-Fatihah. Surah itu bukan lagi bacaan, melainkan aliran energi yang memurnikan jiwa dan membuka jalan menuju kedekatan hakiki. Mereka tidak membutuhkan banyak kata untuk berdoa, sebab nafas mereka sudah menjadi doa yang tak terputus. Rahasia ini begitu dalam, hingga sulit dijelaskan dengan logika manusia biasa. Bahkan, para wali sering berkata, "Jika engkau ingin mendengar Al-Fatihah yang sesungguhnya, dengarkanlah nafasmu sendiri." Tetapi mendengar yang dimaksud bukanlah dengan telinga, melainkan dengan hati. Sebab di dalam keheningan yang mendalam, setiap manusia dapat merasakan ada suara yang selalu mengikuti nafasnya. Suara yang tidak pernah berhenti, suara yang sama sejak awal ia hidup dan akan tetap bersamanya hingga akhir. Itulah Al-Fatihah yang sejati, kitab yang tidak hanya tertulis di mushaf, tetapi juga dihembuskan ke dalam dada manusia. Maka apakah kita masih akan terus membaca Al-Fatihah dengan terburu-buru, tanpa menyelami kedalaman rahasia nafas? Ataukah kita berani berhenti sejenak, menarik nafas dengan kesadaran, dan membiarkan surah itu berbisik lembut di dalam dada kita? Para wali telah menunjukkan jalannya, bahwa Al-Fatihah bukan hanya pembuka kitab, melainkan pembuka kesadaran. Dan nafas adalah pintu yang selama ini kita abaikan. Padahal ia selalu mengetuk dengan sabar, menunggu untuk membawa kita pulang. Bab 6, Nafas sebagai kitab yang tak pernah terputus. Ada kitab yang tertulis di kertas dengan tinta, ada pula kitab yang hanya bisa dibaca oleh hati. Para wali percaya bahwa nafas manusia adalah kitab yang tak pernah berhenti ditulis. Setiap hembusan adalah huruf, setiap tarikan adalah ayat, dan seluruh hidup adalah surah panjang yang berujung pada perjumpaan dengan sang penulis kehidupan. Di antara semua bacaan yang terpatri dalam nafas, Al-Fatihah menjadi inti yang selalu hadir, berulang tanpa henti, namun tidak pernah kehilangan makna. Surah ini seperti aliran air yang terus mengalir, menghidupkan tanah hati agar tidak gersang dan kering. Ketika seorang wali menarik nafas, ia merasakan dirinya sedang membaca kalimat Ihdinas Syiratal Mustaqim, permohonan agar ditunjukkan jalan lurus. Dan ketika ia melepaskan nafasnya, ia merasakan jawaban halus dari langit. Jalan itu sudah terbentang di hadapannya, sejauh ia mau melihat dengan mata batin. Al-Fatihah di dalam nafas menjelma menjadi percakapan rahasia antara hamba dan Tuhannya, tanpa perantara, tanpa saksi, hanya keintiman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Disitulah mereka menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Kitab nafas ini tidak pernah berhenti, bahkan ketika manusia tidur, bahkan ketika lidah mereka terdiam. Itulah sebabnya para wali tetap berada dalam zikir meski tubuh mereka beristirahat. Karena nafas adalah zikir otomatis yang mengalir terus, mengikat manusia pada Sang Pencipta meski ia tidak menyadarinya. Namun perbedaan antara mereka yang lalai dan mereka yang sadar adalah kualitas dari zikir itu sendiri. Nafas orang yang lalai hanyalah udara yang keluar masuk, sementara nafas orang yang sadar adalah doa yang tak terputus, yang mengguncang tabir gaib dan membuka pintu-pintu cahaya. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin Al-Fatihah bisa hadir dalam nafas padahal tidak ada suara yang terdengar? Para wali tersenyum sebab mereka tahu bahwa ada bacaan yang tidak membutuhkan suara. Ada kitab yang tidak perlu dilafalkan untuk bisa menggetarkan langit.
Sebab Tuhan tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga mendengar getaran hati dan aliran nafas. Justru dalam keheningan inilah letak kekuatan Al-Fatihah yang sejati. Ia tidak bergantung pada lidah, tetapi hidup di dalam dada, terus berzikir tanpa henti, menjadi kitab abadi yang tertulis di dalam diri manusia. Maka renungkanlah, apakah nafasmu hanyalah mekanisme tubuh yang biasa, ataukah ia sudah menjadi kitab yang engkau baca setiap saat? Apakah engkau hanya melewatkan tarikan dan hembusan begitu saja? Ataukah engkau sudah merasakan bahwa di dalamnya ada ayat-ayat yang sedang berbicara kepadamu? Para wali telah mengajarkan bahwa kitab yang sejati tidak hanya ada di mushaf, tetapi juga di dalam tubuh, di dalam nafas, di dalam denyut kehidupan. Dan barang siapa yang mampu membacanya, ia tidak akan pernah merasa jauh dari Allah, karena setiap nafasnya adalah halaman yang menuntunnya pulang. Bab 7, nafas sebagai amanah pertama. Sebelum manusia mengenal kata, sebelum ia mampu berbicara atau bergerak, yang pertama kali hadir dalam dirinya adalah nafas. Ia adalah amanah awal yang diberikan Tuhan kepada manusia, tanda bahwa kehidupan telah ditiupkan ke dalam jasadnya. Para wali memahami bahwa amanah ini bukan sekadar simbol kehidupan biologis, tetapi juga kunci rahasia untuk kembali kepada Sang Pemberi Ruh. Itulah sebabnya mereka tidak pernah menyia-nyiakan nafas. Setiap tarikan mereka jadikan doa, setiap hembusan mereka jadikan penyerahan, hingga amanah itu tetap suci dan terjaga. Dan di tengah amanah itu, Al-Fatihah bersemayam sebagai cahaya yang menerangi jalan pulang. Bayangkanlah, sejak pertama kali manusia lahir, ia menangis dengan tarikan nafas. Dan ketika ruhnya kembali, ia menghembuskan nafas terakhir. Dua ujung kehidupan ini mengikat manusia pada sebuah kenyataan, bahwa nafas adalah tanda keberadaan dan juga tanda kepergian. Para wali melihat ke dalam rahasia ini, dan mereka menyadari bahwa setiap hela nafas di antaranya adalah kesempatan yang tidak boleh terbuang. Maka Al-Fatihah mereka letakkan di dalam setiap tarikan dan hembusan, agar amanah itu tidak hilang sia-sia, melainkan kembali kepada pemiliknya dengan penuh cahaya. Nafas sebagai amanah bukan hanya tentang hidup, tetapi tentang kesadaran. Banyak manusia bernafas, tetapi sedikit yang menyadari bahwa ia sedang memikul sebuah titipan dari langit. Itulah sebabnya hati mereka tetap gelisah, meski nafas terus mengalir. Para wali berbeda, karena mereka menjaga amanah ini dengan kesadaran yang dalam. Mereka mendengar Al-Fatihah di balik setiap tarikan, mereka merasakan doa di balik setiap hembusan, hingga seluruh hidup mereka menjadi ibadah yang tak terputus. Bahkan diam mereka pun bernilai, sebab nafas yang diam itu sendiri sudah berbicara dengan Tuhan. Ada rahasia besar yang hanya diketahui oleh para wali. Barang siapa menjaga amanah nafasnya dengan Al-Fatihah, maka hidupnya akan selalu diliputi ketenangan, meski dunia di sekelilingnya kacau. Sebab ia telah mengikat dirinya pada doa yang abadi. Nafasnya tidak pernah kosong, jiwanya tidak pernah hampa, karena setiap detik adalah kesempatan untuk kembali. Al-Fatihah di dalam nafas menjadikan manusia tidak lagi berjalan sendiri, melainkan selalu ditemani oleh cahaya yang tersembunyi dalam setiap hembusan. Maka renungkanlah, bagaimana kita memperlakukan nafas yang dititipkan kepada kita. Apakah kita menjaganya dengan kesadaran, ataukah kita membiarkannya berlalu begitu saja? Apakah kita sudah meletakkan Al-Fatihah di dalamnya, ataukah kita hanya membiarkannya kosong? Pertanyaan ini bukan sekadar untuk direnungkan, tetapi untuk dijawab dengan kesungguhan, sebab amanah ini akan ditanyakan kembali. Dan para wali telah menunjukkan jalannya. Rawatlah nafasmu, karena di dalamnya ada kitab yang tidak pernah berhenti berbicara dengan Tuhan. Bab 8, nafas yang membuka tabir gaib. Para wali percaya bahwa nafas bukan sekadar gerakan tubuh, melainkan kunci untuk menyingkap tabir yang menutupi pandangan hati manusia. Di balik tarikan udara yang sederhana, tersimpan jalan menuju dunia yang tak kasat mata. Al-Fatihah, ketika dihidupkan dalam zikir nafas, menjadi cahaya yang menerangi jalan itu. Setiap hurufnya bagaikan obor yang membakar kabut gelap, membuka jalan bagi mata batin untuk melihat apa yang selama ini tersembunyi. Dengan nafas yang terjaga, mereka menyingkap rahasia yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa.
dan mendengar bisikan yang tidak bisa didengar oleh telinga duniawi. Bagi manusia awam, tabir gaib terasa mustahil ditembus, sebab mata hanya mengenal warna dan telinga hanya mengenal suara. Tetapi bagi para wali, nafas adalah kunci yang membuka indera batin. Mereka mendengar Al-Fatihah bergema bukan di luar, melainkan di dalam, seakan dada mereka adalah ruang semesta tempat segala ayat berputar. Tarikan nafas adalah panggilan, hembusan adalah jawaban, dan di antara keduanya terbuka ruang sunyi, di mana cahaya ilahi menyingkapkan dirinya sedikit demi sedikit. Mereka tidak lagi membaca Al-Fatihah di mushaf, sebab mushaf sejati telah terbuka di dalam dada. Rahasia ini membuat para wali mampu melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ketika orang lain hanya melihat peristiwa di permukaan, mereka dapat merasakan arus ilahi yang menggerakkan segalanya. Nafas yang berpadu dengan Al-Fatihah membuat pandangan mereka menembus lapisan yang menutupi hakikat. Inilah sebabnya ucapan mereka selalu menenangkan, sebab mereka berbicara bukan dari ego, melainkan dari kesadaran yang telah disinari cahaya. Nafas mereka adalah pintu, dan di balik pintu itu terbuka ruang gaib yang penuh rahmat, yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa apapun. Namun jalan ini bukan tanpa syarat. Tidak semua orang dapat membuka tabir gaib hanya dengan bernafas. Nafas yang kosong, nafas yang tergesa-gesa, tidak akan menyingkap apa-apa. Hanya nafas yang dijaga, yang dipenuhi kesadaran, yang mampu menjadi kunci. Itulah sebabnya para wali melatih dirinya dalam hening, membersihkan hati dari kebisingan dunia, hingga nafas mereka menjadi jernih dan ringan. Ketika nafas itu bersih, maka Al-Fatihah yang ada di dalamnya akan bercahaya, dan tabir gaib pun terbuka dengan sendirinya. Bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena rahmat Tuhan yang berkenan menyingkapkan. Maka tanyakan pada dirimu sendiri, apakah nafas yang keluar masuk dari tubuhmu hanya sekadar udara, ataukah ia sudah menjadi kunci yang menyingkap tabir? Apakah engkau hanya bernafas untuk hidup, ataukah engkau bernafas untuk kembali? Tabir gaib itu tidak jauh, ia hanya sejauh satu tarikan dan satu hembusan, tetapi tidak semua berani menyelaminya. Para wali telah menyingkap jalan ini dengan nafas mereka, sementara kita masih berdiri di pintu, ragu apakah akan melangkah atau kembali ke keramaian dunia. Bab 9, nafas yang menyimpan cahaya abadi. Para wali sering mengatakan bahwa nafas bukan hanya hembusan hidup, tetapi lentera yang membawa cahaya dari alam gaib. Cahaya itu tidak tampak oleh mata biasa, namun dapat dirasakan oleh hati yang bersih. Setiap tarikan nafas yang disertai kesadaran pada Al-Fatihah akan menyalakan cahaya kecil dalam dada, dan setiap hembusannya akan menyebarkan cahaya itu ke sekeliling. Inilah sebabnya kehadiran para wali selalu menenangkan, meski mereka tidak banyak berbicara. Sebab cahaya itu mengalir dari dalam diri mereka, terbawa oleh setiap nafas yang penuh rahmat. Al-Fatihah dalam zikir nafas bukan sekadar bacaan, melainkan sumber energi rohani yang terus hidup. Para wali meyakini setiap huruf Al-Fatihah adalah cahaya yang mampu membersihkan kegelapan hati. Ketika dibaca dengan nafas, huruf-huruf itu bukan hanya terdengar, tetapi juga masuk ke dalam darah, menyatu dengan tubuh, dan menjadi bagian dari jiwa. Mereka hidup dalam cahaya itu, hingga gelap dunia tidak mampu menyentuh batin mereka. Bahkan, dalam kesendirian yang paling hening sekalipun, mereka tidak pernah merasa sendiri, karena cahaya itu selalu menyertai mereka. Rahasia ini sulit diterima oleh mereka yang hanya memandang kehidupan dengan mata jasad. Bagaimana mungkin udara yang tak terlihat bisa membawa cahaya? Bagaimana mungkin Al-Fatihah yang sederhana dapat menyalakan sinar yang abadi? Tetapi para wali tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan kehadiran mereka. Saat engkau berada di dekat mereka, engkau akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, seolah seluruh bebanmu luruh tanpa suara. Itulah cahaya yang tersembunyi dalam nafas, cahaya yang dibawa oleh Al-Fatihah, cahaya yang tidak padam meski dunia berubah. Cahaya ini bukan hanya untuk para wali, tetapi juga untuk siapapun yang berani menyelami nafasnya sendiri. Jika engkau berani masuk ke dalam hening, menarik nafas dengan kesadaran, dan merasakan Al-Fatihah bergetar di dalam dada, maka cahaya itu akan muncul. Mula-mula kecil,
nyaris tak terasa, tetapi jika dijaga dengan sabar, ia akan tumbuh dan menyinari jalan hidupmu. Cahaya itu tidak bergantung pada lampu dunia, tidak bergantung pada keadaan luar, sebab ia berasal dari sumber yang tidak pernah padam, rahmat ilahi. Maka jangan remehkan nafasmu. Jangan biarkan ia keluar masuk tanpa makna. Di dalamnya tersimpan cahaya yang abadi yang bisa membawamu melewati kegelapan apapun. Para wali telah menunjukkan bahwa Al-Fatihah dalam nafas adalah obor yang tidak pernah padam, meski badai dunia berusaha memadamkannya. Pertanyaannya kini, apakah engkau akan terus berjalan dalam gelap, ataukah engkau akan menyalakan cahaya itu dari dalam dirimu sendiri? Bab 10. Nafas terakhir sebagai pintu pulang. Setiap manusia pada akhirnya akan sampai pada satu titik di mana nafasnya terhenti. Tarikan terakhir, hembusan terakhir, lalu sunyi. Tidak ada lagi gerak, tidak ada lagi kata, hanya keheningan yang dalam. Para wali memahami bahwa detik itu bukan sekadar akhir, melainkan pintu pulang menuju sang pemilik nafas. Itulah sebabnya, sepanjang hidup mereka menjaga setiap tarikan dan hembusan dengan kesadaran. Mereka ingin ketika nafas terakhir tiba, ia menjadi bacaan Al-Fatihah yang sempurna, doa terakhir yang mengiringi perjalanan menuju keabadian. Bagi mereka, mati bukanlah berakhir, melainkan kembali ke asal cahaya. Al-Fatihah dalam zikir nafas bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga untuk persiapan menghadapi detik terakhir. Para wali berkata, siapa yang terbiasa mendengar Al-Fatihah dalam setiap nafasnya, maka pada saat ruhnya diangkat, ia akan mendengarnya sekali lagi. Tetapi kali ini jauh lebih jelas, lebih indah, dan lebih menenangkan. Itulah suara yang akan membimbingnya melewati kegelapan kubur, menuntunnya ke arah cahaya yang tidak pernah padam. Seperti seorang musafir yang pulang dengan nyanyian lembut, ruh mereka kembali dengan lantunan yang menenteramkan. Bagi orang biasa, kematian sering tampak menakutkan, karena mereka tidak terbiasa melihatnya sebagai jalan pulang. Tetapi bagi para wali, ia hanyalah jembatan terakhir yang menghubungkan mereka dengan kekasih sejati. Nafas yang mereka jaga sepanjang hidup berubah menjadi sayap cahaya yang mengangkat ruh mereka dengan lembut. Al-Fatihah menjadi bekal terakhir, doa terakhir, dan kunci yang membuka pintu langit. Tidak ada ketakutan di sana, hanya rasa rindu yang akhirnya terjawab, hanya keheningan yang dipenuhi cahaya. Namun, jalan ini tidak terbatas hanya untuk para wali. Setiap manusia memiliki nafas, dan setiap nafas menyimpan kesempatan yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mengisinya dengan kesadaran, ataukah kita membiarkannya lewat begitu saja? Apakah kita akan membiarkan nafas kita kosong, ataukah kita akan menanamkan Al-Fatihah di dalamnya, agar ia menjadi cahaya ketika gelap datang? Semua tergantung pada pilihan yang kita buat saat ini, di detik ini, di tengah tarikan dan hembusan yang sedang berlangsung. Maka renungkanlah, suatu hari engkau akan menarik nafas terakhir. Apakah nafas itu akan menjadi tangisan yang penuh ketakutan, ataukah ia akan menjadi senyum yang penuh ketenangan? Para wali telah menunjukkan rahasianya. Hidupilah setiap nafas dengan Al-Fatihah, jadikan ia doa yang tidak pernah terputus. Hingga saat nafas terakhir tiba, engkau tidak lagi takut, sebab engkau tahu, engkau hanya sedang pulang. Saudaraku, perjalanan ini hanyalah sebuah isyarat, tanda kecil yang mengingatkan kita bahwa di balik setiap nafas, ada ayat yang sedang dibacakan oleh jiwa kita sendiri. Rahasia Al-Fatihah dalam zikir para wali bukanlah cerita yang jauh dari kita, melainkan pintu yang juga bisa engkau masuki, mulai dari sekarang, detik ini, di antara tarikan dan hembusan nafasmu. Jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Bagikanlah pada orang yang engkau cintai, tekan tombol like sebagai tanda syukurmu, dan tinggalkan komentar tentang apa yang engkau rasakan setelah menyelami rahasia ini. Suaramu adalah bagian dari perjalanan ini, dan mungkin bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ya Allah, jadikan setiap nafas kami sebagai zikir, setiap langkah kami sebagai ibadah, dan setiap hembusan terakhir kami sebagai jalan pulang yang tenang menujumu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.